semuanya, balik lagi bareng aku Vio tentunya di Bingkai Suara Bebingkai Karya. Dan tentunya kalau aku udah nemenin kamu nih ya listener, aku nggak sendirian pastinya. Kali ini aku udah sama musisi muda, solois juga. Selain muda, dia juga solois dan juga pastinya keren banget nih. Dan fakta menariknya lagi, dia nih berasal dari Sulawesi Utara. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya bareng musisi kali ini, dan aku mau ngajak listener buat lebih kenalan lagi nih sama musisi kali ini. Kita sapa aja dulu. Halo Alan Anderson. Halo Kak, apa kabar? Baik banget. Gimana nih kabarnya Kak Alan? Baik, sehat-sehat. Syukur banget ya kalau sehat di cuaca Indonesia yang lagi kadang mendung, kadang hujan juga, kadang juga panas nih. Benar-benar. Harus jaga Tadi kesehatan. tadi aku nyetir, Hmm? tiba-tiba hujan, terus tiba-tiba nggak hujan lagi, tiba-tiba Waduh. panas banget, terus tiba-tiba hujan. Emang kadang cuaca suka main-main ya, suka labil nih mau Iya, hujan atau enggak nih, atau panas kadang. iya, Tapi Kak dia Alan ini kurang. lagi di Jakarta, apa lagi di Sulawesi nih Malan? Sekarang lagi di Tangerang, lagi Oh, di lagi Tangsel. di Tangerang. Lagi di Tangerang ya. Dan katanya nih faktanya Alan ini berasal dari Sulawesi Utara. Bisa nggak sih Yes. ngomong bahasa asli Sulawesi Utara? Coba Oh kayak bisa, sapa bisa. listener gitu deh. Dikit-dikit aja. Halo, oh ya, halo semua. Enggak ya. Jadi Bentar, bahasa Indonesia ya. aku pengen yang kayak sangat-sangat Mm-mm. Manado gimana ya? Gimana tuh? Berasa yang Apa Manado kabar? banget. Iya, apa kabar semua? Selamat siang. Buku dapat ulang yang kita Alan. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh artinya, Kak? Selamat siang semua. Ketemu lagi sama aku Alan. Oke, tuh listener udah disapa sama Kak Alan Andersonnya langsung. Dan ini Kak Alan kan lagi di luar nih ya. Dan kemarin aku sempet cek story Instagramnya nih, kayaknya lagi macet-macetan bikin warning Yes, di Instastory buat followersnya yang lagi mau keluar nih. Good luck aja, soalnya good luck macet aja. banget. Kayak Emang kayak mendingan nggak usah keluar gitu loh. Karena iya, Kak kemarin tuh gila macet banget. Aku sampai duduk di mobil itu berapa jam sejam tuh? setengah. Sejam setengah cuman untuk yang biasanya aku nyetir ke sana tuh 20 menit. Wah, Tapi kemarin sejam setengah. mungkin karena holiday juga ya, bukan karena weekday juga. Kayak orang-orang juga pada keluar, tapi Tapi biasanya nggak sebegitunya juga, Kak. waduh, Cuman kemarin itu memang sangat amat teramat macet. sangat Di amat luar, teramat macet. yes, di luar imajinasi lagi. Kayak nggak masuk akal nih macetnya. Parah, nggak masuk akal. Udah panas, macet dah lengkap banget. Dan katanya nih kemarin nih Yes, nunggu nunggu lampu merah cuma 30 menit ya. Itu cuma tiga tiga puluh puluh menit. menit doang ya. 30 menit untuk nungguin lampu merah doang. Buat nungguin lampu merah doang, belum lagi jalan, belum lagi nemu lampu merah selanjutnya. Aduh, Yes, yes. Tadi makin-makin tuh ada deh. 3 lampu merah. Oke, sebelumnya aku mau bilang makasih dulu buat Kak Alan karena udah meluangkan waktu gitu ya buat ngobrol sama aku dan sama listener nih pastinya di luar kesibukan Kak Alan yang lu pasti jadi musisi tuh sibuk banget gitu. Oh, amin, amin, amin. Iya sih, agak-agak. Agak-agak apa nih? Iya, sibuk. Agak-agak sibuk ya. Dan juga aku Tapi kesibukan adalah satu hal yang aku suka sebenarnya, Kak. kenapa tuh kesibukan suatu hal yang Karena disuka? artinya apa ya? Produktif. Aku tuh suka produktif. Bener sih, karena kalau kita sibuk tuh mencerminkan kita ya berarti ada yang kerja ini, ada sesuatu yang Yes, produktif, bener gak sih? yes, yes, Dan yes. juga Malahan aku kalau kalau nggak produktif, aku tuh galau. galau malan, karena Iya, seboring itu karena ya. boring. Terus aku tuh kalau nggak produktif tuh kayak mencari aja hal-hal yang bisa bikin aku produktif. Ini itu lebih ke ini gak sih? Gak bisa gabut, Iya, bener. Nggak bisa banget. gak bisa banget. Tapi kelihatan sih. Ini aja kayak tadi jalan-jalan gitu ya. Iya, Kayaknya bisa buat istirahat tapi malah keluar gitu. iya, Oke, iya. kalian sebelumnya nih aku belum ngucapin congratulations buat Terima kasih jalan yang berbeda dan kakak. buat pertanggal berapa ya kali ini di tanggal 27 27 ya benar 27 Januari. Februari Kak. Iya, terima Hari kasih banyak kak. 27 Seneng banget Februari ini aku. udah ditonton lebih dari 14.000 kali di YouTube. Wah, Iya, congratulations ya. thank you. Gimana nih Tanpa perasaannya? walaupun tanpa promosi yang Hmm?
apalagi mengingat aku ini kan indie ya. Indie kan Heeh, memang heeh. bergerak sendiri dan um, tidak disupport oleh sebuah naungan yang gede untuk ngebus dari penonton. Ngerti kan kamu maksud aku? Iya, Kayak iya, iya, bener. semuanya tuh literally mengandalkan um, apa eh, kenalan aja, Heeh, relasi mengandalkan aja. iya relasi, mengandalkan teman-teman dan ketika aku lihat video aku udah ditonton 14 ribu aku tuh seneng banget kayak walaupun hanya angka yang tidak seberapa dibandingkan dengan artis-artis lain yang dalam sehari itu bisa jutaan gitu loh. Mm, Tapi aku mm, udah mm, mm. bersyukur at least walaupun aku tanpa sebuah naungan label, aku tuh bisa ada Iya. 14 ribu orang ini loh yang lihat aku dan juga lagu aku kan di Spotify Apple Music kan itu tanpa promosi yang begitu genjar Mm, juga mm, mm. aku tuh nggak membawa nama-nama yang gede gitu loh yang mungkin bisa mendongkrak streaming tapi puji Tuhan udah 20 ribu Iya kan. Wah, sebulan keren 20 ribu banget. lumayan lah walaupun Keren ya banget kan. lebih dari 20.000. Dan emang sih jadi musisi indie tuh pasti challenge-nya di situ gak sih Kak? Kayak ya kita nggak di bawah label nih dan kita juga harus mandiri buat cari-cari buat naikin karya-karya kita gitu nggak Mhm. sih? Benar benar benar. Dan juga kan ini lagi di luar ya. Ini nggak lagi Iya. sama Bau-Bau. Enggak, bawa-bawa lagi istirahat. Soalnya dia lagi spraying, Lagi apa? lagi kucing tuh lagi birahi gitu loh Kak. Jadi itu dia Oh. pengen marking ke semua segala macem di marking sama dia. Biasanya kalau kucing lagi bidah itu emang di dalam rumah tuh suka teriak-teriak nggak sih? Kak, tiap malam dia tuh meow, meow. Tapi anehnya sih bau-bau ini tuh Mm-mm. aku kan ada kucing perempuan satu. Dia tuh Iya. nggak mau Yang nggak mau nih mau siapanya nih? Bau-baunya si atau? bau-baunya. Jadi dia tuh cuma Astaga, pengen teriak-teriak. bau-bau. Dia tuh cuma pengen teriak-teriak doang. Terus aku sodorin kucing perempuan yang kebetulan juga lagi birahi. Dia tuh nggak mau Mm-mm. Kak. Jadi ya udahlah galau aku biarin aja dia di situ. Kayaknya Bobo Gitu. tuh tipikal kucing cowok Cowok yang pemilih. iya bener, picky Dia banget tuh dia. dia tuh senangnya sama ada kucing satu yang satunya lagi namanya Katya. Dia tuh Heeh. pengennya sama si Katya. Wah dia romantis banget sama si Katya. Tapi Cuman aku sudah menjodohkan Katya dengan yang lain Kak. waduh. Karena kan mereka berbeda ras ya. Jadi Mm-mm, Katya kan mm-mm. kucing yang ada sertifikasinya. Siapa namanya tadi kucing yang ceweknya? Iya sama Hau Hau. Oke. Aku tuh kucing-kucingku aku namain nama-nama Mandarin semua. Kenapa tuh? Karena Kan dulu kan kar- karena dulu kan Kak, aku tinggal di China. Jadi eh aku tuh dulu kan ngajar kan di sana mm-mm, ngajar bahasa mm-mm. Inggris. Jadi aku tuh merasa nama-nama anak-anak Cina itu lucu gitu loh dan berarti baik Kak. Contoh kayak how artinya good good gitu loh. Berarti Mm-mm. orang tuanya mengharapkan dia menjadi anak yang baik. Ada juga Bener. muridku dulu namanya Ming Ming. Ming Ming tuh artinya cerah gitu loh. Waduh, kalau bau-bau sendiri artinya apa Iya, tuh? tas, Tas. tas. Oh, Dengan kenapa harapan aneh dia bisa banget? menjadi menampung rezeki gitu loh. Oke, bisa membawa Jadinya banyak rezeki bau-bau. dalam tasnya Iya, gitu ya diharapkannya. Tapi iya. Alan, ini gimana sih cara ngajarin Bobo bisa pup di kloset? Jujur ya, sebagai Wah, kamu orang nonton yang itu Kak? jujur sebagai orang yang Iya, punya kucing juga tuh kayak mempermudah babu-babunya ini, iya, majikannya bisa pinter gitu. Gimana caranya? Apakah iya. secara Jadi natural? kami kan babu ya. Jadi Mm-mm. karena aku babu yang cukup malas, jadi aku tuh Iya, mengharuskan majikanku untuk pup di toilet supaya pertama hemat pasir bener. karena pasir itu mahal, Asli apalagi yang sih. tofu mahal kan Kak. Terus bau, terus kadang kalau lagi kemana-mana tuh nggak sempet untuk bersihin. Nah, Nah, dan itu udah menggumpal, itu males banget dibersihin tuh kalau menggumpal, harus dicuci sampai tempat-tempatnya. mm-mm.
relate banget sih sebagai orang yang punya kucing gitu ya di rumah. Kalau punya kucing nggak? Punya dong. Berapa Kita kucing nggak? berapa ya? Sekitar 5 aja sih sebenarnya, tapi kucing-kucing Sama. biasa. Lima, lima, lima. Aku juga, aku 6, Deng. Udah 6. Siapa aja tuh nama-namanya Babau? Bau-bau, hau-hau, cien-cien, meng-meng, Katia, dan ada satu namanya Putih. Putih. Putih ini semuanya rasanya sama nggak? Ah, enggak, jadi gini, Kak. Ini Putih ini Gimana kucing yang gimana sangat. nih? Jadi ini sebuah keanehan, Kak. Jadi aku Heeh. kan mau jalan nih sama Rimar, mau jalan keluar Mm-mm. sama teman-temanku. Tiba-tiba ada kucing di jalan, masuk aja tuh ke rumah. Waduh, langsung diadopsi ya? Terus enggak, aku tuh kasih pengumuman gitu loh ke orang-orang di sekitar. Kayak, ada Kasih yang kehilangan pengumuman. kucing. Soalnya kucingnya bagus, Kak. Kayaknya Himalayan gitu loh. Mm-mm. Terus aku kasih pengumuman, ada yang kehilangan kucing gini, 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 gini. Terus nggak ada yang ngaku. Nah, terus tiba-tiba ada ART tuh ngaku. Oh, ini ada kucing aku aja. Cuman yang ngasih ke ART itu Mm-mm. bukan aku, tapi temanku yang ngasih. Ya udah ambil aja. Padahal kan Kak, kalau dari sisi aku mungkin dicek dulu gitu loh, apakah itu benar-benar punya dia, Heeh. ya kan? Terus Takutnya terus. kucingnya digimana-gimanain ya kan Kak, sebagai Kadang pecinta kayak hewan gitu dong. benar-benar relate. Cuman temanku ngasih aja. Nah, ya udahlah, kucingnya udah pergi, jadi sisa 5 lagi. Kak, tiba-tiba 3 hari kemudian masuk lagi. Masuk lagi balik ke rumah. Iya, ya udah. Itu kayaknya dia emang Dan tahu deh. orangnya udah nggak nyariin. Bisa jadi itu emang kucingnya yang pengen, aduh aku nggak bisa nih tinggal sama ART kali ini. Itu ya mau balik ke Kak Alan aja gitu. Mungkin. Ya udah, aku urus di Diurus rumah. ya. Itu Iya, kucingnya emang sebagus diurus. apa sih? Emang warna putih juga? Bagus, cakep Kak, cakep banget kucingnya. Walaupun dia bukan British short hair ya, tapi dia cakep. Mm-mm. Dia kepalanya tuh kecil, Heeh. tapi cabi. Terus cakep banget Kak. Pasti Nanti lah aku telinganya post story warna ya. coklat gitu gak sih? Enggak, telinganya putih. Putih Jadi juga. dia tuh percampuran antara putih dan charcoal, warna abu-abu gitu loh. Oke. Cakep banget kucingnya, Emang cakep-cakep. kalau ngomongin kucing nih ya, kalian seadik ini kayaknya sama kucing Iya, nih. aku tuh kalau kucing, padahal aku alergi kucing loh. Lah, gimana nih ceritanya alergi kucing tapi pelihara kucing nih di rumah, mana enam Jadi lagi ya? semua itu dimulai dengan gini Kak. Gimana tuh Aku tuh sebenarnya awalnya? mau beli kucing kan, Heeh. tapi pertama kucing yang aku mau beli itu harganya cukup mahal di 40 Hmm. juta. Mm-mm. Cuman kayak aku kayak ya udahlah beli nggak ya, mendingan pikir dulu. Nah, tiba-tiba Kak, aku pulang ke rumah, aku lihat ada anak kucing di bawah mobilku. Mm-mm. Aku ambillah anak kucing itu. Kayaknya itu dibuang orang, Kak. Kayaknya masih 2 mingguan deh anak kucingnya. Aku urus sekuat tenaga, temanku datang, dikasih makan kucing yang sebulan, mati. Waduh, tapi dia yang ngebuka jalan Kak Alan gak sih buat suka kucing-kucing sama yang lain? Nah, jadi aku namain kucing itu Kucil, karena dia kecil, kucing kecil. Oh gitu, Ah, kucing kecil. iya, Simpel banget ya namanya. tapi Kak, walaupun dia masih kayak 3 minggu gitu, kemana aku pergi, aku tuh diikutin gitu loh. Karena mungkin ini kali Diikutin. ya Kak, dia nganggap Dikira Kak aku Alan nih, bapaknya kali. ya bener dia nggak sebagai bapaknya. Karena dia Iya, kayak jadi udah kecil liatnya Kak Alan aku gitu kan. susuin, iya, aku kasih dot, susu apa semua. Cuman temanku ini datang ke rumah, terus dia mengira itu kucing udah bisa dikasih makan makanan yang keras. Nah, dia Hmm. tuh padahal beli untuk newborn tetap tapi mati. Ya udahlah, mungkin takdirnya segitu, Kak. Nah, Karena emang terus si kucil meninggal, temanku yang satu bilang, ada nih temanku nih, dia nggak mau lagi kucingnya, masih kecil, umur 2 bulan. Aku bilang, kenapa? Iya, soalnya jelek. Terus aku bilang, iya. Terus aku bilang, jahat ya banget udahlah, sini bilang aku jelek. rawat. Jahat banget jujur. Aku bilang, ya udahlah, sini aku rawat. Nah, itulah si bau-bau. Waduh. Oh, Tapi Bobo bau-bau tuh dulu jelek. emang sejelek Pas itu. gede, iya pas gede dia glow up. Iya, karena udah, Cakep pas gede. iya karena semakin banyak, semakin bertambah usia, semakin sadar kali ya harus harus bisa apa menggait cewek-cewek juga. Dia kan tadi juga pengennya Iya, sama kucing yang dia pengen pilih-pilih. itu.
Nah, tapi Kak ternyata dia pas gede, jadi dia tuh pas kecil kayak kucing kampung. Karena emaknya kan kampung, emaknya Persia, papanya Mm-mm. kampung. Jadi dia kayak kucing kampung. Pas gede dia tuh jadi cabi, mungkin karena makannya Heeh. bagus dan dirawat, disayang gitu loh. Cuman Babau itu kucing yang cerewet. Jadi tuh aku kalau panggil Bau dia gini, "Mau, sini nggak? Mau, datang." Ngerti? Aneh banget, Kak. Itu Tapi ya kucing Kak, aneh banget. tapi kan kan bau-bau kalau di apa kalau dipanggil langsung datang. Itu berlaku juga nggak sama kucing yang lain? Ah, enggak. Enggak. Maksudnya belagu gimana, Kak? Kan bau-bau kalau dipanggil tuh meong-meong abis itu datang ke kita. Kalau kucing lain Nah, iya juga nggak? enggak, Kak. Yang lain tuh, wah. Nah, kucingku aneh-aneh. Gimana tuh Jadi kan anehnya? ada 5 nih. Kalau Heeh. bau-bau tuh aku panggil kayak, Bau, sini. Datang dia. Meong langsung datang. Nah, ada nih kucing kedua nih. Jadi bau ceritanya gitu ya, aku Mm-mm, adopsi. Nah, mm-mm. yang kedua ini aku beli. Jadi karena aku nggak tahan bau-bau nih, aku tuh dulu alergi banget kan. Jadi aku beli kucing botak Sphinx sama Bambino Mm-mm, yang nggak mm-mm. ada bulunya. Oh Nah, iya iya tuh tuh. mereka itu suka mendekat gitu loh. Jadi kalau aku lagi duduk, kalau yang satu yang cowok yang pendek, Bambino, namanya Meng Meng. Dia tuh Meng meng. dia tuh ansos. Dia adalah aku. Kayak nggak suka bergaul, sukanya di ujung-ujung, duduk aja. Cerminan Dan nggak babunya suka banget ya. diganggu. Iya, dia literal mencerminkan babunya udah. Nah, sedangkan yang satu yang cewek namanya Chen Chen. Nah, dia ternyata kucing yang ada autisme, yang Oh. aku beli ada autisme. Jadi dia Mm-mm. agak-agak aneh, Kak. Tiba-tiba dia tapi dia tuh gimana ya? Aku datang wah dia tuh kemana ada aku, dia ikut, Kak. Oh dia klingi dia kalau bahasa sekarangnya. Iya, iya. Nah, dia itu pas aku adopsi, penjualnya bilang, "Oh iya, ini kucingnya sehat." Ternyata pas sampai di rumah mencret kan. Aku tanya, "Kenapa Kak mencret?" Oh, lagi stres kali. Tapi mohon maaf nih, mencetnya udah 4 bulan, Kak. Waduh, 4 bulan Nah, menjret nih. tapi iya, tapi aku kurung kan dia di satu, bukan Mm-mm-mm. kurung ya, tapi kayak aku taruh di sebuah confinement room gitu loh. Jadi Iya. kamar khusus buat dia Oh, karena buat mencret gini-gini pengobatan karena gitu nggak nggak bisa sih? iya, nggak bisa bergaul. Lama-lama ya, ya udahlah aku campur lah sama kucing yang sehat. Dia main-main Mm-mm. sembuh sendiri. Oke, kayaknya dia butuh ini ya, butuh ngecharge energinya Dia buat bareng ternyata teman-teman dia gitu nggak sih? ekstrovert. Oh my God, ternyata selama ini salah. Iya, tapi dia itu kucing yang kayak eh ketemu sama anjing pun dia kayak santuy banget, Kak. Jadi dia tuh kalau ada binatang baru di rumah dia tuh kayak datengin, lihat udah nggak diurusin Kenalan sama ya. dia. Iya, itu Oke, kucing best itu. Cuman aku nggak suka dia tuh nggak bisa biarin aku sendiri. Nah, kenapa tuh? kucing yang karena dia suka dateng-dateng aja, suka-suka hati dia. Jadi di mana ada Oh, aku, di situ ada dia, Kak. di mana ada Enak nggak aku, di sih? situ ada dia. Romantis banget. Iya. Terus yang keempat ini lebih lebih kasihan. Mm-mm, Namanya kenapa tuh Hau Hau. kasihannya? How? Karena kucing ini jadi tiba-tiba ada dari fanbase aku chatting, Kak, ini teman kantorku tuh udah nggak mau rawat kucingnya. Aku tanya kenapa, Kak? Katanya alergi. Tapi Kak, dalam hatiku alergi kok baru sekarang. Ini kucingnya kan udah 2 tahun ya. Aku juga alergi, tapi bukan berarti aku akan udah lepas tanggung jawab gitu loh. Cuman Mm-mm-mm-mm. daripada drama, kan aku juga menghormati keputusan dari yang bersangkutan. Jadi aku bilang ya udah kalau nggak mau udah nggak pengen, ya udah aku urusin. Kak, itu kucing cakep. Dia tuh campuran Maine Coon dan kucing Tabby. Itu fisiknya Lucu kayak banget, Kak. lebih gede gitu nggak sih? Gemes Enggak, gitu. Kak, kecil, malah dia kecil. Kecil tak lucu, Oh, Kak, pokoknya lucu. Nah, itu kucing. Jadi pertama ya, jadi pas dia sampai di rumah, Kak, dia tuh nggak mau nggak mau ketemu apa tuh? dengan manusia pun. Kak, aku Terus, deketin, aku dicakar, iya digigit. tapi dia mau makan Jadi nggak? kayak nggak mau, Kak, Nggak dua mau minggu nggak makan. juga. Gila ya Jadi dia. dia tuh kayak mungkin trauma ya dengan previous owner gitu loh. Iya benar. Kadang ada kucing yang emang sebelumnya diperlakukan kurang baik. Nah, dia masih ada trauma-traumanya tuh. Nah, jadi dia trauma, Kak. Tapi aku tuh paksa aku ambil si bawa-bawa, aku ituin di depan dia, jadi dia nggak mau. Mm-mm-mm.
2 bulan depan, jadi aku mulai kasih makan. Aku tuh nggak tahu berapa kali dia gigit. 2 bulan depan dia udah bisa dideketin, dipeluk. Malahan jadi kucing paling anteng. Wah, sekarang Dan dia sangat sopan. sangat Dia sopan. tuh sangat Gimana sopan tuh Kak. Kucing sopannya kan kucing tuh gimana sih? sopannya kucing gini loh. Jadi kalau aku lagi kerja, dia tuh dia tuh duduk di sebelah, nggak mondar-mandir di laptop gitu loh Kak. Duduk di sebelah liatin aku. Terus kalau aku lagi tidur, dia tuh tidur di sebelahnya, tapi bukan di kasurku karena dia tahu aku alergi kali ya. Dia tidur di sofa, diliatin. Terus dia kalau makan, dia tuh nggak gangguin makanan kucing lain. Jadi kalau ada kucing lain ngambil makanannya dia mundur. Dia Oh, tunggu, terus dia makan lagi. Sopan banget Kak. Terus dia ini apa? eh Bersih banget, terus kayak mm-mm. tertata lah. Ini sih, Terus dia kucing yang tertata gitu loh. tapi ini sih Pupnya emang juga tipikal tertata. tipikal kucing yang disiplin sama rules dari Yes, kita. Iya gak sih? yes, disiplin banget. Terus yang uniknya dia kalau aku nyanyi pasti datang. Kenapa tuh? Ada tarikan-tarikan dari suara Kak Nggak Alan tahu. apa gimana? Jadi kadang tuh aku gini, lagi latihan kan pemanasan. Tiba-tiba dia datang. Jadi gini, datang aja. Terus kepalanya digini-giniin ke aku. Dusel-dusel banget ya. Iya, aneh banget kayak. Jadi aku kalau mau manggil dia aku gini aja. Pasti udah datang. Oh, emang beda ya cara manggilnya si Hau-Hau kali ini. Iya. Kalau yang satu lagi itu import dari Rusia namanya Katya. Nah, dia tuh sangat manja. Sangat manja. Kayaknya Di- Nah, semua kucingnya manja, tapi ini sangat manja banget. eh, nggak semua manja. Manja itu cuman si Hau-Hau sama si Katya. Katya tuh paling manja. Oke. Tapi Katya tuh manja-manja yang suka sendiri juga. Tapi Hmm, kalau hmm, dipeluk hmm, dia tuh hmm. nggak nyakar. Dia tuh udah kayak air Kak. Terus Oke, agak lucu. sundere ya. Iya iya dia tuh kayak tipe yang pasrah gitu loh. eh Terus dia kalau apa ada sesuatu dia tuh kayak liatin doang, terus datang ke kita. Hmm. Aku lagi tidur, tiba-tiba dia tidur di belakangku terus gini. "Rrr," gitu. Bisa kedengeran banget nih Lucu. suaranya. Suara dari Iya, dengkulnya si dan kucingnya. bestinya Katia adalah anjing yang aku adopsi. Anjing Dia bestian Yorkshire. sama siapa? Anjing. Anjing. Jadi Oke. aku ada anjing satu. Namanya Cece. Nih si Katya ini emang suka menjalin relasi kayaknya sih ya Kak. Iya, suka Oke, relasi. kita dari tadi ngomongin kucing mulu nih, dan kelihatan banget Kak Ala nih antusias banget kalau ngomongin kucing. Aku tuh Apalagi bisa ketemu, bisa nggak stop iya kalau apalagi ngomongin ketemu kucing. Kak Dew. Sayangnya kita harus ketemu secara daring ya Kak. Dari tadi asik Yes, banget ngobrol secara langsung, ngomongin kucing, ngomongin hau-hau, terus yes, Katya. Oke, yes buat benar. listener nih kayaknya sebagian dari listener juga udah tahu ya kalau kalian ini merupakan salah satu peserta di X Factor Indonesia dan juga mantan vokalis di Second Change. Iya nggak Kak? Yes, Dan tapi yes benar sekali. saya kan dulu pernah di Second Change nih Kak. Rindu nggak sih Ya, kayak nyanyi bareng teman-teman, Fabrian, rindu Cecilia, dong. Thomas. Dan sekarang udah solo nih. Serindu apa sih? Rindu banget Kak. Aku tuh pernah nyanyi bareng mereka lagi pas di Mm-mm. Bali kemarin. Ada Mm-mm. event dan pemilik eventnya itu merequest aku harus hadir. Oke. Ya udah, jadi aku datang juga nyanyi sama teman-teman. Rindu, cuman ada keputusan-keputusan yang aku juga tidak bisa mengganggu gugat gitu loh Kak. Mm-mm, Jadi aku hanya mm-mm. bisa legowo dan mengikuti aja alur dari Pilihan apa saat yang ini sudah ya. ditentukan, Mm-mm. apa yang sudah ditentukan untukku. Nah, Oke, gitu. asik banget nih. Halusnya gitu. Halusnya gitu. Jadi aku hanya bisa mengiyakan dan mengikuti keputusan yang sudah dibuatkan untukku. Oke, tapi tetap rindu ya Seperti nyanyi itu. sama mereka. Tapi, Rindu eh, Kak, karena tapi, sebagaimanapun juga aku bertumbuh ya secara sebagai seorang musisi bertumbuh mm-mm. bersama mereka dari nol.
Dari Walaupun nol. dari dulu aku nyanyi, walaupun dari Heeh. dulu aku nyanyi, walaupun dari dulu aku udah nyanyi di luar negeri apa semua, tapi aku tetap hitungnya nol. Kenapa? Karena aku memulai karir di Indonesia dari nol sama mereka. Oke, emang dari Second Change itu juga jadi ini enggak sih Kak? Jadi apa ya? Saksi perjalanan musik musik Kak Alan juga Yes, enggak sih? yes bener. Cuman satu hal yang aku sangat sesali, fotoku kok dihapus sih gitu loh. Kayak memang aku udah nggak lagi di grup itu, tapi jangan hapus fotoku. Itu Patah hati perjalanan enggak sih kita kalau kayak gitu gitu? loh. Patah hati enggak sih Kak? Kesel. Ya udah nggak apa-apa sih. Kesel Cuman banget ya. nih kalau lagi nonton Kak Cai, Febri, Tom itu kenapa sih fotoku dihapus? Hmm, pernah protes Hmm. enggak? Hah? Pernah Enggak. protes enggak? Oke, Aku semoga protesnya publik aja gini biar dilihat. kesel banget ya. Ag- Kesel karena gimana ya? Ini landscape ya. Oh berarti aku Iya landscape deh bener biar lebih udah bagus. bener potret kok Kak. Nah, iya udah. Oke. Nah kalau gitu kan kayak sayang banget Kak gitu loh. Kita kan perjalanan dari awal second chance. Kenapa sih harus dihilangkan foto-foto kita berempat itu sayang banget. Kan toh aku pas pas aku sudah dinonaktifkan dari grup itu ya udah dari situ aja gitu loh Iya, bertiga. heeh. Oh, yang sebelumnya Soalnya juga kadang tuh dihapus aku nih, bikin jadi patah iya hati. patah hati, jelas patah hati Kak. Dan juga ya listener nih, Kak Alan nih juga bikin konten-konten drama di TikTok bareng Kak Rimar, bener gak? Yes, Kapan nah very soon dilanjutnya? aku bakalan ada nih episode baru aku upload nanti jam 3. Jam berapa sih ini? Spill dong, spill Ah, dong. jam 3. Jam 3 ini aku upload dengan Andina Juli. Oke, ada Kak Rimar juga nggak? Belum, Kak Rimar nanti di episode selanjutnya, Kak. Tapi Oke. udah dibikin kontennya, cuman aku tuh kadang males ngedit, Kak. Ini emang ini konten kan kayaknya nih ada episode-episodenya ya yang kayak kelihatannya nih Iya, kontennya udah rutin, tapi ngedit aja males loh Kak iya. Alan. Iya, ngeditnya males. Biasalah, Kak. Aku kan berjalan berjalan sendiri, Kak. Mm-mm, mm-mm. Jadi nggak ngurus semuanya. Jadi aku tuh single fighter sekaligus orang yang apa ya? Apa nih? Solo karir. Mengurusi. Aku tuh kayak gini, gini, Kak. Aku Gimana tuh pengen gimana gimana? mengurusi semuanya. Oke, oke. Jadi aku tuh semua tuh harus sesuai dengan Rencana. eh, rencana dan estetik aku gitu loh. Kalau Mm-mm. nggak sesuai aku tuh nggak suka. Makanya kalau kamu lihat Kak di fanbase aku sejalan Mm-mm, itu mm-mm. cakep banget fitnya. Oke, aku udah lihat. Cakep kan? Kenapa? Iya. Karena aku menginginkan seperti itu. Karena menurut aku seorang penyanyi itu harus jadi kan Kak aku kan dulu kerja di bagian em, social media marketing kan dulu. Mm-mm. Social media Jadi aku marketing. tuh tahu banget ada namanya identity color, ada background story, ada. Jadi aku tuh membrandingkan diriku dengan itu gitu loh. Oke. Jadi makanya ada identity color aku warna Heeh, biru, heeh. fitnya harus begini, stylenya harus begini. Nah aku tuh dibantu dengan 5 temanku ini. Ternyata Kak Alan ini selain jadi musisi juga kayaknya punya ini ya, apa skill tersembunyi jadi manajer atau enggak social media Iya, space juga. Dan semuanya iya. Jadi pengen aku tuh ngatur gitu, ngatur punyaku sendiri gitu. iya Kak aku tuh orang yang karena aku tuh dari umur 17 tahun Mm-mm. aku tuh udah tinggal sendiri Kak. Oh my God, Udah di luar 13 negeri. tahun, 17, 17 tahun. Itu masih anak-anak 17. SMA Iya nggak sih? lulus SMA. Iya pas lulus aku langsung tinggal di luar negeri sendiri, cari duit Wah, sendiri, beli laptop pakai duit sendiri wah gitu loh. keren sih. Kalau Jadi udah beli laptop aku pakai duit sendiri. zaman dulu ya Kak. Mm-mm, Jadi mm-mm. kerja di restoran lah, buat beli beli iPhone, aduh gitu-gitulah Kak. Walaupun masih dibantu orang tua ya, Oke. tetapi tidak dipungkiri aku juga berusaha gitu loh dari sisi aku. Mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. aku udah terbiasa Kak dengan mindset I can do it myself. So I don't have to ask anyone to do it for me. If I can do it by myself, I won't ask anyone's help. Nah Selama gitu. kita bisa ngelakuin sendiri, kenapa kita harus minta tolong orang lain gitu ya mindsetnya? Iya,
Iya, Gak mau jadi aku ngerepotin atau makanya gimana nih? karena terbiasa Kak. Terbiasa. Oke, dari Makanya tim aku tuh kadang nanya gini, Ran, ini kok aku nggak tahu. Aku bilang, oh iya aku lupa bilang ke kamu. terus pasti dalam hati tim kalian ini kayak apa ya gunanya aku di sini tuh apa gitu. Iya, Ran Pasti ini ada kok gini pikiran-pikiran ya? kayak gitu. Oh iya, udah aku bikin gini-gini. Aku aja kan sangat tergila-gila dengan audio equipment kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Aku padahal udah hire sound engineer untuk bantuin aku untuk setiap aku live atau apa itu ada sound engineer-nya sendiri. Tapi Mm-mm, aku mm-mm. tetap datang. Bukan datang, aku tetap menemani sound engineerku itu untuk lihat. Nanti aku Oke. ini kayaknya gain-nya harus naik deh segini. Terus nanti ini high-nya harus naik deh. Low-nya harus turun deh frekuensinya. Kayaknya ini gitu Kak thresholdnya. Wah, ribet lah aku ribet-ribet Kak, kalian ribet. kayaknya cocok banget deh jadi program director. Serius deh, Aku perfeksionis perfeksionis banget ya. karena iya di otak aku ini orang udah bayar aku buat nyanyi, jadi aku harus kasih yang terbaik dari segi Mm-mm. suara. Juga dari segi segi equipment aku akan kasih yang terbaik. Dari segi sound aku juga harus hire orang yang terbaik untuk bisa ngasih yang terbaik gitu loh. Oke. Aku tuh gitu. Nah, jadi maaf Kak, aku puter. Nah, jadi karena kebiasaan yang seperti itu, kadang tuh aku nggak percayaan. Jadi Mm-mm, aku akan mm-mm. turun tangan, aku akan lihat gitu loh. Sampai ada sesuatu yang harus aku tegur, akan aku tegur. Oh, Kak, ini kayaknya gini deh. Tapi dengan sopan ya Kak. Mm-mm, Kak, ini mm-mm. kayaknya gini deh. Kak, ini kayaknya gini deh. Coba deh diginiin. Nah, kebetulan soundman aku juga dia tuh cuman pegang aku doang. Jadi kita tuh sering discuss gitu loh. Oh, Oke. mendingan ini. Jadi kita kayak belajar bareng Kak. Ya jatuhnya jadi belajar bang ya. Mungkin nggak 100% di dia, tapi kalian juga ngasih masukan-masukan juga gimana sih yang baik Yes. menurut kakak gitu kan. Oke, Yes, yes. masuk lagi ke singlenya nih Kak. Aku mau nanya, challenge ya. Ada sih nggak? Kan kemarin tuh di tahun 2020 ya, Dear Mhm. EE. Terus 3 tahun kemudian di tahun 2023 kalian rilis single lagi. Ada nggak sih challenge pas pembuatan single kali ini? Challenge Challenge-nya yang itu berbeda deh lebih ke dari Dear EE gitu. membuat lirik bahasa Indonesia sebuah challenge buat aku. Kenapa tuh? Kan kita orang Susah, Kak. Indonesia gitu ya berbahasa Indonesia sehari-harinya. Kenapa susahnya? Mungkin karena aku kan orang kampung ya, Kak. Aku kan Mm-mm. orang Manado yang berbicara bahasa Manado. Oke. Dan pas aku 17 tahun sampai aku umur 30 tahun, aku kan di luar negeri. Mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. ngomongnya tuh it's either in English, in Atau enggak? Russian, or in Chinese. Mm-mm. Jadi aku bahasa Indonesia aku tuh tidak berkembang, Kak. Ngerti nggak? Ngerti, ngerti banget. Jadi orang kampung yang ngomong ini udah bagus nih. Wah, dulu parah. Jadi orang kampung yang ngomong bahasa Indo kayak kayak Aneh ya? gimana ya? Itu Mikir adalah banget gak aku. sih jadinya kalau mau Mikir ngomong bahasa banget Indonesia? Kak dulu. Dulu tuh aku ngomong tuh bahasa Indonesia terus suka tercampur-campur. Kadang tuh aku nggak ngomong sama sekali karena malu. Soalnya dulu waktu aku kuliah, aku tuh pernah bergaul dengan sekerumpulan orang Indo. Mm-mm. Terus aku ngomong-ngomong Jakarta lah ya, kayak oh iya. Terus kata temanku, ih Lan, lu kok kampungan banget sih? Emang Mulai logatnya, dari situ Kak, apakah aduh Kak parah kampungannya dulu kenapa nih parah. logatnya? Atau karena, Logatku kali, mungkin nadaku, nada bicara apa. Lu kok kampungan banget, ngomong Jakartanya kayak kampung daerah banget sih lo. Mulai dari situ aku udah nggak lagi Kak, aku diem. Jadi aku ngomong bahasa Inggris doang. Jadi kalau ngomong aku bahasa Inggris. oke, oke. Langsung diulti ya pakai bahasa Inggris. Iya langsung kayak udahlah, nggak usah. Oke, Langsung di kan storage gitu loh. mm-mm. Kan itu challenge-nya dari single kali ini juga pas bikin liriknya yang berbahasa Indonesia tuh nggak semudah itu ternyata buat Alan ya. Tapi Tak buat segampang produksi, itu. aduh, suaranya udah merdu banget ya listener. Tapi pas produksi nih, pas produksi David Draft awal itu gimana sih ceritanya? Ada cerita-cerita unik nggak? Atau Jadi enggak, pas eh, produksi. ini Kak, ada nggak sih kayak draft selain single kali ini yang ya udah pilihnya jadinya yang single kali ini. Sebenarnya tuh masih banyak pilihan gitu. Jadi aku tuh nulis sekali nulis Kak 3 lagu. 3 lagu Yang satu sekali bahasa nulis. Inggris. Heeh. Iya, satunya bahasa Inggris. Empat deh, empat. Yang dua bahasa Inggris, yang satu bahasa Indo, yang satu bahasa Indo.
Yang satu dengan bantuan Kak Igo, yang satu enggak. Satu nulis sendiri. Mm-mm. Nah, ternyata aku tuh kayak mencoba sesuatu yang kayak apa ya, kayaknya ini nadanya lebih mudah dicerna deh. Jadi aku keluarin lah lagu ini. Sebenarnya tidak ada alasan sendiri, Kak. Yang penting aku nggak keluar bahasa Inggris aja dulu, karena aku kan masih single pertama ya. Iya, iya. Tapi Kak, Jadi eh, jalan yang berbeda ini ada versi Inggrisnya nggak sih sebenarnya? nggak ada. Nggak ada. Oke. Ini literally aku Pure ya? tulis, ya pure. Kaigo nulis bahasa Indo. Wah. Kirain bakal ada versi Inggrisnya gitu, versi bahasa Inggris. Karena Kak, tadi Kak Alan juga bilang susah banget ngebahas Aku Indonesiain nulis, lagu. Kak. Jadi aku ada nulis satu lagu lagi yang sebenarnya tuh untuk single ke satu, dua, tiga. Single keempat aku. Aku udah produksi single kedua, Kak, udah selesai. Jadi single Mm-mm. pertama tuh rekamannya tanggal 16, single kedua rekamannya tanggal 23 Oke, Desember. Desember Single kemarin. ketiga, iya single ketiga ini mau rekaman bulan April sama single keempat. Jadi biar sekalian gitu loh. Nah, single keempat ini sebenarnya buat aku, cuman aku rasa liriknya tuh terlalu feminin. Jadi aku menawarkan Novia untuk nyanyi. Kak Novia buat nyanyi ya? Novia Bahmi, tapi nggak tahu ya apakah itu lolos atau nggak. Kalau nggak lolos ya udah aku mau nyanyiin sendiri, aku rubah lagi liriknya. Oke. Jadi tiap tiap nulis lagu tuh ada 3 lagu juga ternyata Mas Ian. Iya, seperti itu. Wow, oke nih keren banget ya. Dari yang susah banget buat nyusun lagu-lagu berbahasa Indonesia, terus tiap Yes. nulisnya aja kayaknya harus butuh 3 nulis lagu gitu. Yang dimana satu aja tuh Iya, mikir banget gak sih? aku tuh takut kata-katanya terdengar kampungan aja, Kak. Makanya aku kayak, Hmm. Ini enak nggak ya? Ini gimana ya gitu loh. Oke, dan Kak, jujur ya, pas aku dengerin Jalan yang Berbeda nih, kayaknya relate banget sama anak muda zaman sekarang, di mana kayak, ya udah sih kita Iya, tuh harus legowo abis abis perpisahan ini. Nah, dari yes. lirik-lirik itu, dari semua kisah-kisah yang ada dalam lagu Jalan yang Berbeda, apakah ada kisah nyata Kak Alan, atau terinspirasi dari mana sih liriknya? Jadi aku tuh, maaf, maaf, maaf. Aku tuh nulis lagu sebenarnya, aku menceritakan cerita yang aku dengar di curhatan. Jadi kalau ada Curhatan. temanku curhat, ya udahlah, aku tulisin lagu kayaknya bagus nih curhatnya. Aku kalau nulis lagu sendiri dengan cerita sendiri kayaknya akan sangat dingin ya, karena aku tipe orang yang kalau udah putus ya udah bye. Oke, kayak secepat itu ya Jadi buat move on ya. bukan nggak move on, cuman kayak ya udah bye gitu. Jadi nggak ada perasaan sakit hati, nggak ada kayak oh ya udah. Kayaknya lagunya bakalan bosen deh kayak gini. Kau putuskan aku, bye. Bye, langsung gitu. Iya gitu doang, Bang. Aku tidak merasakan apapun. Aku kira nih ya, karena liriknya sedalam ini, Kak Alan tuh, aduh, di banget nih. Karena kisah nyata diri aku sendiri ternyata dari curhatan teman-teman ya. Curhatan-curhatan, jadi curhatan ini, oh ini kayaknya enak nih. Oke. Curhatan ini, aku tuh berharap eh, si pacarku ini menjadi orang yang terakhir dalam cintaku, dalam kehidupan pasangan. Iya, aku tulis lah itu di AA. Dear EE, berarti Dear EE pun Iya, ternyata juga dari curhatan. curhatan orang Kak Curhatan semuanya. orang juga. Yeay, dan juga kan lagu ini tuh kayak menarik banget ya, kece banget. Dan punya Anyway, lirik, aku akan remake Dear AA, jadi itu bakalan dirilis lagi. oh my God, kapan nih kira-kira? Tahun ini? eh Beberapa bulan Tahun ini, jadi aku tahun ini. rekamannya April, paling rilisnya April, Mei, Juni, Juli paling. Juli ya nih ya listener, Tapi Juli liriknya nanti. akan aku rubah. Oke, ternyata ada perubahan lirik juga. Ini buat listener yang Iya. kayaknya nunggu-nunggu ada spill nih, ternyata Dear EE bakal ada lagi di Juli tapi dengan lirik yang berbeda lagi. Oke Kak, kan Yes. jalan yang berbeda ini liriknya sangat menarik ya dan mendalam. Sebenarnya kan kalau aku tadi bilang, aku ngerasa relate nih dengan anak muda zaman sekarang yang agak melo-melo nih kayak aku ya. Tapi Yes. dari sisi Kak Alan nih, apa sih yang sebenarnya pengen disampaikan? Apakah sama yang aku rasain atau ada perbedaan lain nih? Jadi apa yang aku sampaikan ketika hubungan kalian udah berakhir,
itu bukan berarti itu adalah saatnya untuk saling membenci gitu loh. Mm-mm-mm. Bukan saatnya menyesali pertemuan itu, bukan saatnya untuk kalian merasa itu adalah pertemuan yang sia-sia. Bener. Melainkan, sometimes you meet a person for a lesson, ya, untuk sebuah pelajaran atau untuk sebuah alasan yang membelajarkanmu gitu loh. Jadi Mm-mm-mm. break up is not a bad thing because good things ya sometimes happen karena ada benturan-benturan dan kesakitan-kesakitan karena berlian aja itu terbuat dari benturan-benturan gitu loh, dari proses yang panjang dan keras, makanya dia jadi keras dan cantik dan cakep Bagus gitu loh. banget, filosofinya bagus banget dari berlian. Emangnya Iya, kadang jadi gimana tuh Kak? kadang tuh kita kalau misalnya putus dengan pacar itu mungkin jalannya sudah seperti itu, yang mungkin kalau kita paksakan dan ketika kita lanjut ke jenjang yang lebih serius, maka akan jadi tidak bagus dan ketika perpisahan itu udah terjadi di jenjang yang lebih serius lagi, itu damage-nya itu lebih banyak lagi. Sometimes you just have to let it go. Bener, Because daripada karena nyakitin. kalau itu iya, karena itu kalau itu it's not meant for you, ya, berarti ya udah itu bukan untukmu. It's time to look for something else gitu loh. There are many many things yang bisa kamu lakukan, many many people yang bisa kamu kenal, yang mungkin suatu saat kamu akan cocok karena kita diciptakan berpasang-pasangan dari Tuhan. Nggak mungkin kamu Mm-mm-mm-mm. nggak ada pasangannya gitu loh. Udah itu fix pasti ada pasangannya, cuman belum nemu aja. Jadi Jadi ketika ada, intinya, buat orang-orang yang eh, belum legowo nih ya, atau kayak ya, barusan abis merasakan perpisahan nih diajak ke Alan buat bisa yuk, bisa ikhlas yuk, gitu nggak sih Kak? iya betul. Kayak lebih lebih jujur aja ke diri sendiri. Apakah hubungan itu bisa atau enggak? Kalau enggak usah dilanjutin daripada toksik, ya kan? Kalau Setuju, toksik damage-nya lebih parah lagi. setuju Lagian kalau banget. kadang tuh hubungan ini bukan cuma untuk hubungan yang beda agama ya, Kak, tetapi lebih ke Mm-mm-mm. semua hubungan itu mungkin bukan jalan Tuhan gitu loh. Mm-mm-mm. Apalagi di Karena lirik, jalan Tuhan, yang aku meminta Tuhanku, pokoknya kamu jadi temanku. Aduh, nggak bisa sih aku iya, dengerinnya. iya. Jadi mungkin dia itu ada untuk menjadi temanmu. Mm-mm-mm-mm. Dan Itu, aku mau Kak. nanya ke Kak Alan lagi nih. Kan sebagai penyanyi pendatang baru nih Kak, apa sih mimpi Kak Alan dalam dunia musik? Apa sih mimpi besar Kak Alan dalam dunia musik? Mimpi terbesar aku adalah dengerin aja, Kak. Jadi Dengerin ketika aja ya. iya, aku tuh nggak muluk-muluk kayak aku pengen AMI Award, aku pengen ini. Enggak. Kalau dapat kalau dapat kesempatan dipercayakan ya dari Tuhan dipercayakan untuk dapat itu, terima Mm-mm. kasih. Kalau tidak Oke, pun tidak apa-apa gitu loh. Itu bukan sebuah patokan aku adalah seorang musisi atau tidak. oke, oke, Di oke. menurut aku potokan itu di ketika ada yang menikmati musik aku. Satu dua orang pun menikmati musik aku udah senang, udah termotivasi untuk bikin yang lebih bagus lagi. Wah, keren banget. Dan Walaupun mahal, bikin aku walaupun mahal banget. mahal ya. Indie-indie soalnya Kak, walaupun mahal Kelihatan akan banget aku sih. lakukan. Kelihatan banget sih dari ekspresinya pas bilang mahal. Aduh, kayaknya per produksi aja udah ngabisin banyak banget ya. Makanya nih Banyak Kak, listener, banyak. jangan lupa buat cek dong YouTube-nya Kalen, Spotify, dan yang lain-lain ya. Iya. Oke Kalen, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kan tadi mimpi besar Kalen kayaknya pokoknya ada yang dengerin, aku udah bersyukur banget. Tapi ada nggak sih Yes. Kalen kayak pingin tertarik buat kolaborasi sama musisi siapapun atau idola Kak Alan gitu? Pengen banget Kak, aku tuh pengen banget bikin lagu dan duet sama Rimar. Wah, sama Kak Rimar ternyata. Pengen banget. Pengen banget kayak mimpiku gitu Amin. loh, berduet bersama sahabatku. Cuman karena Rimar kan dia di label ya Universal Mm-mm, Music, jadi mm-mm, aku mm. belum tahu apakah aku bisa lah. Iya, Tapi iya, kalau iya. aku berusaha dengan sekuat tenaga sampai aku dinotis orang dan dipandang orang, mungkin aku bisa ada kekuatan untuk
merequest hal itu gitu. Amin, amin. Kita doain ya listener supaya Kak Alan juga bisa duet bareng sahabatnya Kak Rimar. Dan Iya, semoga mimpi itu bisa terrealisasikan Kak. Padahal sahabat amin. sendiri loh Amin. pasti lebih ya jalannya lebih mulus lah. Semoga ya. Amin. Oke, Kak. Iya. Ngomongin soal jalan yang berbeda nih, boleh banget dong buat kasih tahu ke listener. Listener harus dengerin jalan yang berbeda tuh di mana sih? Di platform mana sih? Boleh banget nih, Kak. Baik, untuk teman-teman semua, em, bisa dengerin lagu aku, Jalan yang Berbeda, di semua platform musik ya. Bisa di Spotify, Apple Music, ada Reso, ada TikTok, Amazon Music, semuanya. Tapi Indonesia paling banyak pakai Spotify, jadi dengerin aja di Oke. Spotify. Dengerin aja di Spotify dan juga jangan lupa nonton official video musiknya MV-nya, ya di YouTube karena iya. keren banget. Pokoknya biru-biru. Kak Alan emang Ya, TOPBGT. Dan Kak aku juga estetik. mau bilang makasih banyak banget udah mau ngobrol sama aku. Dan kayaknya waktu kita juga udah habis nih Kak ya. Aku juga sedih banget Iya, harus say goodbye sama Kak Alan. Gimana nih Kak? terima kasih banyak Kak udah menyempatkan diri buat kita ngobrol via Zoom ya. Aku juga senang banget Kak bisa seru-seruan ngobrol-ngobrol tentang kehidupanku, tentang musik aku, dan semuanya ke kamu dan ke pendengar ya Kak ya. Oke, Itu amin sebuah sama-sama. kesenangan buat aku. Semoga ke depannya karir Kak Alan di dunia musik juga semakin melejit ya. Dan juga semoga Amin. jalan yang berbeda single kali ini juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan juga Amin, 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 aku amin, Vio amin. mau undur diri. Makasih buat listener yang udah Terima dengerin kasih Bingkai Karya. Kak. See you not next See you episode. Kak.